Belum tahu kan Om yang melukis kan? Ini bakat terpendam kita. Ini kayak lukisan Leonardo DiCaprio. Leonardo da Vinci. Keliru. Ini apa? Mikir, lukis Gambar juga apa, Om? mikir. Oh, ini ada campuran warna. Warna dicampur. Oh iya, Om. Warna-warna nggak hanya hitam doang. Ini lukisan, nggak tahu aliran apa. Aliran. Mas. Om Boy, Iya mas. lagi melukis kali hitam. Iya. Nggak tahu. Kayak kali hitam ini. Jadi kali hitam ini ya? Ini kayak Kemayoran, Wisma Atlet, tapi ini hitam semua, jadi kayak kali hitam. Oh gitu. Jadi gimana? Oke nggak pak? Nggak oke. Nggak oke. Terus Nggak oke gimana? banget. Caranya gimana? Om Boy itu lebih cocok jadi penghibur Oh gitu. daripada Gaya. pelukis. Oh iya. Nah kalau Om Boy yang penting gayanya, nggak penting karyanya. Kalau Om Boy apa saja udah top markotop. Top. Terima kasih. Nah inilah, ini tamu kita malam ini Pak Pramono Anung, Sekretaris Kabinet. Nah, Mas Lam. Gimana Om Boy? Ngomong-ngomong. Minum dulu dong, Ya, boleh silakan minum. Aduh. Silakan. Ini Om. lepas ya, dilepas Ya. ya. Dilepas, lebih ganteng kalau begini soalnya. Kita ngomong yang enteng-enteng dulu Mas Pra. Monggo. Soal lukisan tadi kan kita dikritik, kurang ini, kurang itulah. Kenapa sih kok tertarik jadi pengamat atau pemerhati atau bahkan menjadi kolektor lukisan Mas? Jadi dalam hidup itu mesti ada keseimbangan Om Boy. Keseimbangan antara kita beban kerja dan sebagainya, tetapi kita juga nggak boleh kehilangan kesenian, berkebudayaan. Saya termasuk orang yang sama sekali tidak bisa melukis, tapi saya bisa melihat lukisan. Dan alhamdulillah saya juga udah keliling dunia melihat lukisan, berbagai lukisan, terutama lukisan-lukisan Indonesia sekarang banyak sekali yang bagus-bagus, yang sudah mendunia dan harganya juga luar biasa. Anak-anak muda sekarang ini yang kontemporer itu harganya sudah bisa bersaing pada tingkat dunia. Dan ini merupakan kebanggaan kita karena kita ini sebenarnya DNA kita. Jadi DNA kita ini adalah ekonomi kreatif. Iya. Nah, orang melukis, berkesenian, kalau kita lihat di ASEAN, kita ini termasuk yang unggul. Siapa kalau pelukis yang Anda kagumi di Indonesia, pelukis Indonesia siapa? Saya termasuk yang koleksi cukup banyak, misalnya ada Dirot. Dirot itu hampir semua lukisannya ada ikannya. Termasuk juga ada pelukis namanya Awiki. Oke. Yaitu pelukis Jawa Tengah tapi hidup besarnya di Bali. Oh di Bali ya. Nah ini pelukis yang ngelukisnya itu tebalnya hampir 18 cm. Kalau dilihat dari 1 meter lukisannya nggak nampak apa-apa. Tapi kemudian kalau kita mundur sampai dengan 3 meter baru nampak lukisannya. Nah Mas Pram ini sekarang ngomong lukisan udah cukup. Kita ngomong kerjaan nih ya. Ini perlu diketahui oleh hadirin hadirat semuanya. Beliau ini selama menjadi sekretaris kabinet, pejabat setingkat menteri, baru kali ini tampil di televisi. Hanya karena tapi ini jujur ya, saya udah 4 tahun tidak pernah Nggak pernah sama sekali mau diundang ke. jadi ini bukan pencitraan ngomongnya, Bukan, benar bukan. ya? Jadi yang saya sampaikan tadi, dulu waktu menjadi anggota DPR, menjadi pimpinan DPR, itu taunya sedikit, tapi ngomongnya banyak. Oke. Seperti yang sekarang inilah. Iya. Nah, tapi begitu menjadi teman-teman sendiri disinggung nggak nggak apa-apa. Yang pimpinan DPR kan terbatas. Oh iya, iya. Nah, Terus? kemudian ketika menjadi sekretaris kabinet, hampir semuanya tahu. Karena kepres, inpres, perpres dan sebagainya itu ada di kami sehingga lebih baik tidak ngomong. Oh, kalau surat-surat sertifikat gitu lewat Saskam juga Masa nggak? presiden kok sertifikat Oh, enggak kayak. ya? Saya kira sertifikat lukisan kan? Enggak juga ya? Enggak, jadi semua surat pasti akan melalui kami berdua, Iya, Pak iya. Pratik dan saya. Pasti, nggak akan mungkin surat yang langsung ke presiden, nggak mungkin. Pasti ke kami berdua untuk diseleksi dan Oh sebagainya. jadi penting dong ya. Mas bisa dijelaskan nggak? Sekretaris kabinet itu apa sih? Jadi presiden itu mempunyai 2 sekretaris, satu sekretaris negara, satu sekretaris kabinet. Singkat cerita, yang sekretaris negara itu berkaitan dengan presiden sebagai kepala negara, sekretaris kabinet itu presiden sebagai kepala pemerintahan. Oke. Jadi hal yang berkaitan dengan manajemen sidang kabinet, hal yang berkaitan dengan keputusan pemerintahan itu yang mempersiapkan adalah sekretaris kabinet. Oke. Tapi hal yang berkaitan dengan hubungan antar negara, protokoler dan sebagainya adalah sekretaris negara. Jadi itu secara sederhana aja, walaupun
tentunya di antara dua ini pasti ada overlapping antara sekretaris negara dan kabinet. Dan alhamdulillah saya dengan Mas Pratik ini bisa membantu Pak Jokowi dengan baik karena kita berdua mempunyai chemical yang sama, mempunyai chemistry yang sama, dan kita juga bisa berbagi bersama-sama. Iya. Itu dia Mas Pramono Anung, kelihatan bersinar greng kayak gini tuh gimana resepnya Mas? Ya karena bekerja dengan kegembiraan, dengan kesenangan, dengan kesungguhan, dan juga nggak pernah merasa bahwa itu menjadi beban. Sebab kalau melihat surat sehari 1000 saja, katakanlah dibagi dua, saya 500, Mas Pratik 500. Untuk membaca 1 menit aja sudah 500 menit. Itu dibaca beneran sama Ya harus dibaca. Mas Pram semua ya, dibaca Dan nggak boleh salah. Nggak diserahkan staf? Ya ada rumusnya. Ada rumusnya ya? Nanti kalau udah jadi seska baru tahu. Kita ini antara disindir dengan doa itu beta tipis. Ya mudah-mudahan jadi doa ya kan.